Halo, balik lagi sama gue Yeski dari Telset. Kali ini di tangan gue udah ada Asus Zenfone 10 atau Zenfone 10. Ya, Asus Zenfone kembali lagi di Indonesia dengan seri yang ke-10 nih. Nah, mungkin teman-teman kalau ngeliat ini desainnya tuh agak-agak mirip ya sama si Asus Zenfone 9 yang diluncurkan tahun lalu. Sama-sama compact, terus juga pakai chipset yang paling baru buat saat ini. Nah, ini dia pakai chipset Snapdragon 8 Gen 2. Tapi kalau buat sensor kameranya dia masih punya sensor kamera yang sama, yaitu Sony IMX766. Terus dia punya ya ukuran yang compact gini lah. Mungkin teman-teman juga penasaran gimana gue pakai Asus Zenfone 10 ini. Langsung aja nih kita ulas Asus Zenfone 10. Nah, sebelum gue lanjut ke bagian pentingnya kayak performa dan layar, gue mau bahas sedikit mengenai desainnya nih. Desainnya yang terlihat sama sebenarnya punya feel yang berbeda. Kalau Asus Zenfone 9 waktu itu dia punya tekstur yang kasar, di Asus Zenfone 10 ini dia punya tekstur yang halus. Walaupun secara tampilan benar-benar sama ya, tapi mungkin lebih simple nih. Misalkan kayak di bagian sini dia tulisan Asus Zenfone, terus ada logo Asus Zenfone juga di bagian kanan bawah. Model kameranya pun sama, tanpa ada kamera bar, jadi dia langsung kamera di bagian atas bawah. Cuma kamera atasnya itu agak sedikit menonjol, kamera bawahnya tuh kayak ya lebih tipis lah gitu ya. Terus juga feel di genggamannya masih tetap sama ya, tentu compact dengan ukuran layar yang 5,92 inci. Secara keseluruhan dia punya ukuran 146,5 kali 68,1 kali 9,4 mm dengan bobot 172 gram. Nah, kalau buat bagian belakangnya tuh material plastik, tapi kalau buat frame-nya tuh dia pakai bahan aluminium. Dia juga udah ngedukung IP68 yang mana dia udah das sama water resistant. Jadi HP ini bisa nyemplung di kedalaman 1,5 mm dalam waktu 30 menit. Kalau buat soal desain secara keseluruhan, gue nyaman banget pakai HP ini juga ya, walaupun butuh penyesuaian. Mungkin teman-teman yang biasa pakai HP layar besar ke layar yang cukup kecil banget nih buat di saat ini, yang mana brand-brand lain bikin HP layar gede atau ukuran besar, si Asus Zenfone ini kayak menerobos batas gitu ya. Dia pakai ukuran kecil. Nah, ukuran kecil ini sangat banget berdampak selama penggunaan sehari-hari. Misalnya penggunaan satu tangan udah pasti itu nyaman banget. Terus juga mungkin teman-teman yang suka naik KRL misalkan atau kendaraan umum, tentu pakai HP yang kecil gini gampang lah ngambilnya. Tentu bisa masuk kantong ya, kantong mana aja karena dia ukurannya kecil seperti itu. Nah, kalau buat penggunaan jangka panjang emang gue masih belum bisa jelasin ya. Cuma kalau dilihat ini punya desain tuh yang lebih baik lah dibanding Zenfone 9, yang mana Zenfone 9 tuh warnanya agak-agak sedikit kalau ke gesek-gesek tuh agak memutih gitu ya. Warnanya agak turun kalau istilahnya, kalau misalnya kayak kaos gitu. Nah, kalau yang ini mungkin agak sedikit lebih solid gitu. Terus juga feel-nya yang ini walaupun lebih halus, tentu dia nggak licin ya. Kalau yang si Asus Zenfone 9 waktu itu kan kasar banget, itu di tangan gripnya ngegigit banget gitu. Ini walaupun halus, tapi dia masih di tangan tuh nggak licin gitu. Ya good job lah Asus bisa kasih back cover yang kayak gini, yang nggak bikin sakit di tangan juga gitu ya, kasar seperti itu. Walaupun ya secara desain sepertinya mirip-mirip banget gitu, nggak ada upgrade yang bertambah gitu. Buat desainnya sendiri kurang lengkap kalau gue nggak bahas si port-portnya nih. Nah, Asus Zenfone 10 ini punya tombol power sekaligus fingerprint sensor sama tombol volume di bagian kanan. Oh ya, tombol powernya juga ini berguna seperti seri sebelumnya, itu ZenTouch, bisa dipakai buat scroll-scroll bila notifikasi di atas ataupun quick settingnya ya. Terus di bagian atasnya dia tuh masih punya jack 3,5 mm. Walaupun posisinya nggak di bawah nih, bagian atasnya selain jack 3,5 mm dia punya grill speaker juga yang nyatu sama earpiece, terus juga dia punya lubang mikrofon. Di bagian kirinya polos aja deh. Di bagian bawahnya dia punya slot SIM card, lubang mikrofon, terus ada USB port Type-C sama grill speaker. Gue rasa dia nih kalau ngomongin port tuh cukup lengkap ya, dimana dia punya jack 3,5 mm juga seperti itu. Dia masih tetap mempertahankan, walaupun sayangnya dalam paket pembelian nggak kayak seri sebelumnya, nggak ada earphone ya, earphone tambahan yang. Jadi di dalam paket pembeliannya cuma ada HP, terus ada hardcase, casingnya hardcase, bahannya plastik, terus juga sama chargernya USB-C, itu USB-C sama adapter chargernya seperti itu. Kita lanjut ke bagian layar. Asus Zenfone 10 ini punya layar dengan ukuran 5,92 inci seperti yang gue tadi udah sebut juga, dengan resolusi 1080 x 2400 pixel, yang itu Full HD+. Nah, layarnya ini pakai layar Super AMOLED dengan refresh rate
nya upgrade tuh di 144 Hz HDR10+, terus juga dia ngedukung kecerahan sampai 1100 nits. Terus juga dia punya fitur always on display, layarnya juga udah terlindung sama Corning Gorilla Glass Victus. Terus juga refresh rate yang tinggi ini juga ngedukung di beberapa game seperti itu. Nah, kalau buat layarnya sendiri, gue bakal komentarin mengenai bezelnya. Bezelnya tuh agak sedikit tebel ya, apalagi di bagian bawahnya dia masih pakai kayak ada dagunya gitu. Udah mah HP-nya kecil, terus bezelnya tebel. Menurut gue ini agak sedikit ya daily breaker banget gitu, kayak ngeganggu. Tapi ya lama-kelamaan jadi butuh penyesuaian aja sih sebenarnya. Cuma mungkin kalau kedepannya Asus bisa kasih di Asus Zenfone 11 base yang lebih tipis, mungkin bisa lebih baik juga ya. Nah, dengan resolusi Full HD Plus di kelas flagship, tentu ini bukan resolusi yang paling tinggi gitu ya. Banyak HP-HP flagship tuh resolusinya di 2K, bahkan lebih tinggi juga. Tapi buat Asus Zenfone 10, gua rasa detailnya tuh masih kelihatan lebih jelas, terus juga nggak ada masalah buat layarnya. Layarnya juga punya responsivitas yang tinggi, buat nonton YouTube juga enak, walaupun kayaknya emang pengalamannya beda banget sama layar yang gede. Tapi setidaknya buat nonton YouTube dan lain-lain itu masih terasa nyaman gitu, buat lihat konten, terus scrolling juga, buat baca-baca berita, itu masih nyaman banget pakai HP ini. Mungkin yang ada sedikit beda juga dibanding HP-HP yang beredar di pasaran sekarang, yaitu dia tuh pakai kamera yang di bagian pansolnya di bagian kanan, bukan di bagian tengah seperti itu. Masih sama kayak Asus Zenfone 9 yang diluncurkan tahun lalu. Sebenarnya kalau dari desain mungkin layar kelihatannya agak banyak upgrade nih ya. Cuma ya refresh rate yang tinggi ini nyaman banget dipakai ya, smooth banget gitu, satset gitu dipakainya. Buat screen to body rasionya juga dia 84,8%, yang mana tadi udah gue sebutin kalau bezelnya tebel gitu. Layar yang oke dari Asus Zenfone 10 ini, walaupun resolusinya Full HD Plus nih ya, dia juga punya kualitas audio yang bagus dengan dual speaker, yang mana speaker itu ada di bagian atas sama bagian bawah. Kalau kualitas suaranya tuh clarity-nya oke ya, pada saat gue fullin juga dia nggak terdistorsi, jadi masih kelihatan terdengar jelas seperti itu. Kalau ngomongin performa nih, HP ini bisa gue bilang istilahnya tuh kecil-kecil cabai rawit gitu. HP-nya kecil tapi punya performa yang ganas. Dia tuh pakai chipset Snapdragon 8 Gen 2 dengan teknologi fabrikasi 4 nanometer, terus juga dia punya clock speed dengan kecepatan sampai 3,2 GHz. Terus juga punya GPU Adreno 740. Buat unit yang gue pegang ini varian yang paling tinggi ya. Dia itu dengan RAM 16 GB, terus juga dengan memori internal 512 GB. RAM-nya tuh udah luas banget, tentu buat gue pakai multitasking, buka banyak aplikasi, perpindahan itu nggak ada masalah sama sekali. Lag itu pun nggak ada gitu ya. Apalagi layarnya udah smooth banget di 144 Hz. Nah, terus juga pada saat gue pakai, gue tentu coba HP ini buat main game ya. Game-game kayak Genshin Impact, Mobile Legends gitu udah bisa dijalani dengan lancar. Mungkin dengan tanda kutip sayangnya Mobile Legends tuh belum kebuka sampai 120 Hz. Mungkin kedepannya ada update software, gue harapin juga. Masa dia nggak bisa ngejalanin sampai 120 Hz gitu. Bahkan kalau bisa 144 Hz, oke banget. Pokoknya kalau buat gaming atau ini emang pas banget, cuma memang layarnya kecil gitu ya, agak kurang maksimal gamingnya gitu. Walaupun setidaknya punya HP ini bisa dipakai buat mabar gitu ya. Bahkan mabarnya nggak nanggung-nanggung, kalian mabar pakai ini gue yakin sih kalau skill kalian jago pasti enak banget. Nah, biar lebih jelas lagi, gue juga udah nyoba beberapa pengujian nih, misalkan kayak Antutu. Buat Antutu benchmark tuh skornya tembus di sampai 1.368.269, yang mana ini skornya cukup tinggi ya buat HP berukuran compact seperti ini. Terus juga ini menandakan HP ini sebenarnya bisa diandalkan buat segala hal, mulai main gaming atau buka aplikasi banyak seperti itu. Karena gue penasaran juga, gue juga coba di 3D Mark. Menariknya di 3D Mark ini, pengujian Solar Bay Test tuh udah kebuka ya, yang mana ini pengujian dari ray tracing gitu. Kalau buat pengujian Solar Bay stress testnya dia dapat di skor tertingginya tuh di 4.477 dengan stabilitas 70%. Sebenarnya stabilitas 70% tuh nggak jelek-jelek banget, nggak bagus-bagus banget ya, pas aja gitu. Nah, kalau buat Wildlife Extreme Stress Testnya dia tuh tembus di skornya sampai 3.579 dengan stabilitas 69,7%. Ya, hampir mendekati 70%, skornya juga pas. Nah, overall, gue rasa kalau ngomongin performa, Asus Zenfone 10 ini tentu udah performa bukan kaleng-kaleng lagi ya. Kecil-kecil cabai rawit ini mah HP. Dipakai buat main game oke, dipakai buat multitasking oke, palingnya penyesuaian aja karena layarnya kecil seperti itu. Nah, lanjut lagi ke bagian kamera, yang mana ini bagian yang sebenarnya menurut gue agak love hate relationship gitu ya. Kadang gue suka banget, kadang gue bete gitu. Karena masih sama kayak Asus Zenfone 9, kamera depannya tuh hasilnya kadang kurang maksimal. Tapi kalau buat kamera utama dia hasilnya maksimal. Buat spesifikasinya, Asus Zenfone 10 ini punya kamera
utama tuh kamera belakangnya dia punya konfigurasi 2 kamera dengan kamera utama beresolusi 50 megapiksel dengan bukaan f1.9, terus juga ada dukungan OIS, terus juga dia punya kamera ultrawide 13 megapiksel dengan aperture f2.2. Kalau di bagian depannya dia punya kamera 32 megapiksel f2.5. Kalau ngomongin soal kamera, tentunya Asus Zenfone 10 ini emang kamera utamanya tuh gua acungin jempol lah, hasilnya bagus banget, sharpness-nya bagus, detailnya bagus. Memang dia nggak vibrant banget gitu, tapi setidaknya dia hasilnya agak-agak mendekati natural gitu ya menurut gua. Kayak ya karakter-karakter HP Google Pixel gitu, mungkin temen-temen tahu. Terus juga dia tuh punya detail yang bagus, sharpening-nya pas banget. Tapi memang ini ada sedikit processing sedikit gitu ya. Terus juga buat dynamic range-nya oke. Jadi kalau buat fotografi gue rasa bagus banget sih kamera belakangnya ini. Mau kamera utama ataupun kamera ultrawide-nya. Bahkan di kondisi low light pun sama. Nah, apalagi dia punya night mode ya. Night mode-nya tuh processing-nya bagus. Cuma memang night mode-nya agak sedikit lama ya, mungkin sekitar 3-5 detik gitu ya. Ya bisa dipenyesuaikan lah, kalian bisa tahan napas dulu tipsnya gitu. Gitu supaya dia nggak getar gitu. Nah, kalau buat kamera selfie-nya, kalau dalam kondisi cukup cahaya emang bagus. Tapi kalau dalam kondisi low light hasilnya berasa banget gitu noise-nya, terus juga detailnya agak kurang. Ya emang sebenarnya ini agak minor sih. Mungkin teman-teman yang suka selfie mungkin agak kurang cocok sama kamera selfie-nya. Tapi buat bikin konten pakai kamera utamanya oke. Kalau buat perekaman video dia tuh ngedukung sampai di resolusi, kamera belakang tuh ngedukung sampai di resolusi 8K 24 fps. Tapi sayangnya nih lagi-lagi nih kamera depannya alias kamera selfie-nya tuh cuma sampai resolusi Full HD aja di 30 fps. Ya hasilnya kalau buat 8K gue rasa bagus banget hasilnya, terus juga bisa stabil. Tapi kalau buat kamera selfie-nya sayangnya sudah di resolusi Full HD di fps-nya cuma 30. Dia juga viewing angle-nya tuh maksudnya field of view-nya tuh sempit banget gitu. Jadi kalian mungkin foto jadi tuh agak tangannya agak maju sedikit supaya bisa kasih lihat muka kalian. Lanjut ke bagian baterai nih. Mungkin banyak orang yang tanya-tanya juga nih mengenai baterainya karena HP ini compact ukurannya. Si Asus Zenfone 10 ini dengan ukurannya yang compact, dia punya baterai 4300 mAh dengan dukungan fast charging hingga 30 watt. Terus juga dia punya dukungan wireless charging 15 watt dan reverse charging sampai 5 watt. Nah, selama gue pakai, emang HP-nya nggak 4300 tuh nggak gede banget ya, nggak nyampe 5000, bahkan 4500 saja enggak gitu. Dengan baterai 4300 mAh, gue bisa pakai HP ini dari jam 9 pagi sampai sekitar jam 11 malam kurang gitu ya, itu bisa bertahan sampai 11%. Yang mana ini menurut gue oke banget. Dengan screen on time tuh 5 jam. Itu skenario pemakaiannya gue pakai buat WhatsApp, terus juga gue pakai buat browsing, terus juga ngetik-ngetik, terus juga main game. Beberapa game kayak Mobile Legends gue main kadang 1 game atau 2 game. Terus juga gue pakai buat foto-foto. Ini menurut gue udah cukup awet untuk HP yang punya compact begini. Mungkin kedepannya Asus juga bisa kasih tambahan sedikit lah di seri Zenfone 11-nya buat kapasitas baterai mungkin di 4500 ataupun bisa lebih lagi seperti itu supaya HP-nya bisa makin lebih awet, punya screen on time lebih dari 5 jam aja. Oh ya, itu pas gue pakai tuh di mode 140 Hz ya, bukan di mode hemat daya juga, gue pakai di mode performance gitu. Nah, dengan screen on time yang sampai 5 jam itu, gue ngecas cuma butuh waktu sekitar 1,5 jam gitu ya. Ya, waktunya nggak cepet-cepet banget, nggak lama-lama banget, pas lah gitu ya. Mungkin ke depannya juga, ini salah satu HP flagship yang bisa ditambahin gitu fast charging-nya. Bahkan sekarang kan udah sampai ada yang sampai 120 watt, ataupun yang lebih tinggi, bahkan 240 watt kayak Realme GT5, walaupun nggak masuk di Indonesia. Tapi setidaknya di HP-HP mid-range itu udah pakai 67 watt gitu. Tapi si Asus Zenfone 10 ini cuma sampai 30 watt aja. Lanjut ke bagian software nih. Nah mungkin softwarenya ini juga ngedukung si baterai awet sama performa yang smooth. Karena dia tuh pakai sistem operasi stok Android 13. Yang mana ini sistem operasinya smooth banget walaupun ada sedikit kustomisasi. Dia nggak pakai Zen UI lagi nih. Misalkan kayak di quick setting panelnya misalkan kalian pakai stok Android atau Asus Optimize. Gue sih pakai yang stok Android gitu. Karena terasa smooth banget. Terus juga kalau buat patch keamanannya, tambalan keamanan atau security patch-nya dia itu berada di 5 April 2023. Mungkin kedepannya bisa ada update ya. Cuma sayangnya nih, Asus Zenfone 10 ini sebagai HP flagship, kemarin Asus sudah kasih tahu kalau HP ini ngedukung sampai 2 tahun pembaruan aja nih. 2 tahun pembaruan OS. Yang mana itu menurut gua cukup kecil ya dibandingkan kayak Samsung udah sampai di 4 tahun, terus juga bahkan Oppo juga, terus juga yang baru nih Xiaomi 13T sampai 4 tahun gitu ya.
Ya semoga kedepannya Asus bisa kasih lebih pembaruan OS sampai 4 tahun seperti itu. Overall kalau buat sistem operasinya gue rasa smooth banget, enak gitu ya. Gak banyak bloatware yang ngeganggu seperti itu. Nah semuanya udah gue bahas, mungkin kita lanjut ke kesimpulan. Nah kesimpulannya nih, Asus Zenfone 10 ini HP compact ya. Dia masih punya desain yang sama sebenarnya ya. Mungkin Asus kedepannya bisa rombak dikit desainnya, walaupun menurutku desainnya udah pas gitu. Ada sedikit ornamen-ornamen tambahan gitu. Dengan desain yang compact ini, Asus Zenfone 10 tentu cocok banget buat kalian suka HP yang berukuran kecil gitu. Apalagi HP kecil ini punya spesifikasi yang tinggi buat dipakai main game juga sebenarnya oke, walaupun layarnya nggak gede. Buat dipakai multitasking, kerja sehari-hari itu oke banget. Tapi memang butuh sedikit penyesuaian sama layar yang kecil. Mungkin yang perlu ditingkatin lagi ke depannya buat Asus nih kayak masalah update software yang cuma sampai 2 tahun, terus juga baterainya yang 4300 mAh tuh yang sebenarnya pas-pasan banget ya. Terus juga pengisian dayanya mungkin bisa ditambahin lagi gitu. Kalau buat layarnya, menurut gue emang udah oke, udah pas banget ya dengan resolusi Full HD+. Tapi kalau bisa ditambahin lagi tentu bisa ngasih detail yang lebih baik, mengingat layarnya yang kecil gitu ya. Jadi kerapatan PPI-nya bisa makin tinggi kayak gitu. Buat harganya, pada saat gue review HP ini belum diumumin harganya. Mungkin kalau udah saat diumumin bisa langsung ditulisnya di deskripsi seperti itu. Pokoknya HP ini cocok banget buat kalian yang suka HP compact. Tapi kalau kalian suka HP yang besar, gue rasa sih agak kurang pas gitu ya. Sama buat kalian yang suka selfie nih, HP ini juga kurang cocok. Tapi kalau kalian suka bikin konten pakai kamera utama, ya ini pas banget HP inilah, bisa dipakai seperti itu. Oke, itu mengenai Asus Zenfone 10. Gue Yeski dari Telset, sampai jumpa lagi di video-video berikutnya. Bye!